pakai guard nomor 1. Kalian bisa perhatikan nampak garis di situ. Yang lucunya paling hafal dengan yang anjing banget, kayak gitu-gitu deh. Wes, angel, wes. Susah banget motongin anak kecil. Banyak gerak, nggak bisa diam. Pokoknya simak ya. Gue mau motongin anak kecil yang nggak bisa diem nih. Oke, let's go. Halo, gue udah dipakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus percaya. Jaga kesehatanmu, makan makanan bergizi, banyak minum air putih. Ya, banjir di mana-mana, ya nggak sih? Musim hujan. Jadi kalian harus fit ya dan jaga kesehatanmu. Oke, jadi langsung aja. Di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin anak kecil yang nggak bisa diem, banyak gerak. Kalian tahu kan? Susah banget, susah. Angel wes. Oke teman-teman. Jadi kali ini si bocil ini akan gue potong dengan gaya rambut French crop teman-teman. Jadi gue bikin fade di bagian samping dan belakangnya. Tapi gue pengen kasih sedikit cerita motongin anak kecil susah banget, bener nggak sih? Buat kalian yang tukang cukur pasti ngerasain itu, kayak gue ngerasain gimana cara susahnya motong anak kecil yang nggak bisa diam. Yes, gue nge-share gimana gue cara menghadapinya ya. Jadi gini, gue sadar anak kecil itu lebih sensitif perasaannya terhadap orang yang suka nggak sama dia. Jadi ini sekedar pengalaman gue ya. Gue sadar kalau anak kecil itu lebih sensitif. Dia akan merasakan kita tuh senang atau enggak sama dia. Jadi kalau kalian dari awal udah nggak seneng mau nyukurin anak kecil, ya anak kecil itu pasti nggak nyaman. Bahkan kita harus buat dia nyaman supaya nggak terlalu agresif pergerakannya. Nah di situ kuncinya menurut gua tapi ya. Jadi gua usahakan gua happy, gua akrab sama dia, tapi yang tulus, ya yang nggak dibuat-buat. Nah anak kecil itu bisa membedakan mana yang tulus, mana yang enggak, mana yang dibuat-buat apa enggak. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi senyebelin kita menghadapi, ya nggak nyebelin sih ya, karena mau nggak mau ya nggak sih, udah profesi kita ya kan. Bahkan anak kecil adalah customer yang potensial, yang masih jangka waktunya itu masih panjang. Jadi bisa aja dia berlangganan dengan kita terus sampai dewasa. Nah itu adalah pelanggan potensial dibanding bapak-bapak yang ya secara rentang waktu usia itu lebih panjang. Makanya teman-teman harus, ya nggak harus sih, ini pengalaman gua. Jadi cara menghadapinya gua ya gua dengan sebisa gua akrab dengan dia, ramah supaya dia nyaman. Walaupun tetap agresif, setidaknya dia percaya sama gue bahwa gue nggak akan menyakiti dia. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Biasanya anak kecil itu takut karena khawatir cukur itu menyakitkan bagi dia atau membosankan bagi dia. Nah, kayak gimana kita meyakinkan ke dia bahwa cukur itu asik loh, cukur itu nanti bisa bikin rambut lo keren loh dan nggak sakit. Nah, kayak gitu mungkin teman-teman yang biasa gue alami ya. Mungkin ada teman-teman yang berpengalaman yang lebih dari itu, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Gue tunggu ya, selebihnya ya kayak gitu ya. Dan ya udah nyampe mana ini, gue kebanyakan membacot jadi nyampe mana nih. Pokoknya nanti gue kasih teks aja lah ya, langkah-langkahnya. Jadi gue supaya angle-nya tetap di sini, jadi gue ngerjain separuh dulu buat kalian supaya gimana langkah-langkah gue motongin rambutnya. Nah liatin tuh masih tengok-tengok ya kan. Jadi berikutnya adalah gue ajak ngobrol dia, apa kesukaan dia, game. Kebanyakan anak-anak kecil game ya kan.
Gua seolah-olah tahu tentang game yang dia mainkan, Free Fire. Oh, Free Fire itu ada juta slipnya bukan? Iya bang, gini. Oh, kalau di YouTube tuh ada, lo suka nonton apa? Pros Diamond. Oh, yang ada bocilnya. Jadi kayak seolah-olah kita tuh merasakan apa yang dirasakan. Nah, itu sih cara gua supaya gua bisa akrab sama dia, walaupun tetap ya goyang-goyang, ya wajar lah ya, namanya anak kecil gampang bosanan, apalagi dicukur dengan fade ini yang durasinya tidak bisa singkat. Jadi gua harus mengakali gimana caranya si bocil ini nggak agresif banget, nggak aktif banget. Oke, Raven. Nah iya, namanya Raven. Raven, kalau kamu nonton, kamu keren. Oke. Jadi lanjut, gua jelasin aja lah ya, gue ceritain aja lah kayak gimana cara gue motongnya. Nah sekarang udah di sisi kiri, gue lagi pakai guard nomor 1 buat middle line dengan levering close. Pertama gue buat garis dulu, pakai guard nomor 1, kalian bisa perhatikan nampak garis di situ, dan langsung gue ilangin dengan levering open. Jadi levernya nggak pakai half ya, open mentok, close mentok. Jadi buat garis dulu, ilangin garis dulu. Nah, buat teman-teman yang udah lama gabung pasti udah hafal nih. Prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Tapi kalau teman-teman yang baru gabung, thank you banget kalian udah menyimak video ini sampai di sini, dan tidak perlu gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe tentunya, karena gue yakin kalian pasti paham lah ya untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang lagi, ya nggak sih? Supaya gue bisa terus semangat men-share pengalaman gua tentang cara gua nyukur. Nah kali ini gua lagi nyukurin si bocil. Halo Raven, kalau kamu nonton, kamu keren. Oke, makasih ya Raven ya, udah mau jadi model video kali ini. Dan lanjut, kali ini gua lagi mau ngilangin guideline ya teman-teman. Pakai no guard tentunya, nggak pakai guard, tinggal mainin levernya open dan close. Gua mulai dari open dulu, mentok. Nah ini, terus langsung gua sambung pakai levering close. Nah seperti itu. Jadi kayak gitu tadi ya teman-teman ya, pengalaman kalian, pengalaman gua motongin anak kecil yang aktif. Ada yang lebih aktif dari ini. Biasanya gue bisa mengira-ngira nih, anak ini kira-kira aktif banget nggak ya. Kalau aktif banget, gue nggak bisa motong sedetail ini. Gue jelasin ke orang tuanya, atau mungkin yang nganterin oma atau opanya, atau mungkin om atau tantenya, dia mau minta model apa. Dan kalau gue perhatikan anaknya aktif, nggak bisa diem, ya mungkin gue kasih solusi tetap pendek tapi nggak bisa fade kayak gitu-gitu sih, karena sangat berisiko ya. Fade itu butuh yang durasi potong yang lumayan agak panjang untuk dapetin detailnya, dan ribet juga pastinya. Apalagi nanti bawahnya gue razor teman-teman, gue straight razor, jadi fade-nya gue buat razor fade. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Nah kali ini gue lagi mau crop bagian depannya. Mudah-mudahan berhasil lah ya. Inilah bagian tersulit, karena ya nggak bisa dipungkiri, anak kecil pasti nggak betah untuk diam beberapa menit aja. Mungkin bertahan sekitar 30 detik, dia diam, ntar nengok lagi, dia diam, nanti nunduk lagi, entah apalah itu. Setidaknya pas gua nyukur Raven ini, gua usahakan dia gua treat senyaman dia. Bahkan gua tawarin, kamu mau minum apa, ada pilihannya, minum, kamu mau suka ini itu, jadi gua ambilin kayak gitu-gitu. Terus gua ajak cerita, gua suruh cerita dia tentang kesukaan dia,
atau hobinya. Ya nggak jauh-jauh lah ya, paling game. Ya nggak sih? Jadi gua suruh cerita dia tentang game yang dia mainin atau TikTok ya. Nah, yang lucunya paling hafal dengan yang anjing banget kayak gitu-gitu dia. paling hafal dia tadi. Oke, teman-teman. Jadi mau gue buat hard part di sini. Hard part, garis aja lah ya. Garis atau apa nyebutnya ya? Hard part. Skin. Kalau skin kulit artinya. Berarti enaknya nyebutnya garis aja lah ya, bagian sampingnya garis, gue garis kayak gitu, nyambung ke alisnya juga gue potong ya, mumpung dia nggak sekolah dan gue tawarin juga, gue udah minta izin ternyata. Gue udah minta izin sama papanya mau gue garis bagian samping nyambung ke alisnya, dan oke aja karena memang lagi nggak sekolah si Revan kali ini. Dan depannya gue crop dulu, gue parting dulu untuk mempermudah gue cropnya. Tinggal atasnya nyambungin aja. Nah itu ribetnya kalau nengok-nengok buat bikin balance atau simetris kanan dan kirinya agak repot. Jadi gue perlu mengulang-ulang lagi, gue perlu cross-check lagi untuk crop bagian depannya. Oke teman-teman, gue tunggu share pengalaman kalian tentang nyukurin anak kecil kali ini. Dan barusan gue udah mulai kamu bisa lihat betapa nggak bisa diamnya dia. Jadi kayak gitu ya. Kesimpulannya, motong anak kecil yang aktif, tips dari gue adalah buat gimana anak itu nyaman saat dicukur, terutama dicukur dengan kita. Yakinkan ke dia bahwa kamu kalau dicukur itu akan jadi keren. Kamu kalau dicukur itu nggak bakal sakit, tenang aja. Kamu kalau dicukur itu seru prosesnya. Yakinkan dengan bahasa penyampaiannya yang bisa ditangkap anak kecil tentunya. Ya kayak gimana caranya? Ya seperti itu. Nah, nggak ada cara lain selain itu. Nggak ada cara lain selain sabar. Percuma kita kesel. Kalau dibawa kesel lagi, ya nggak akan happy juga kita ngerjainnya. Oke, kayak gitu teman-teman, tips dari gua. Dan kalau memang teman-teman ada tips lain, contohnya nanti kalau habis potong beli es krim, nanti kalau habis potong nanti dibeliin mainan lo sama papa, contohnya kayak gitu-gitu. Cerita ya di kolom komentar ya pengalaman kalian tentang potong anak kecil yang nggak bisa diem ini. Oke. Simak aja deh, pokoknya kayak gitu cara gue motong, lama dan nggak bisa diem pokoknya. Oke, pamit aja lah ya. Gue Didi pakai IE, bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Buat Revan, thank you banget. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik atau caci maki kalian di kolom komentar. Gue usahakan akan balas di kolom komentar. Oke? Terima kasih dan bye.